Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Dela. Pagi Bu. Ini kan kemarin kita sudah sepakat ya Bu Dela ingin diobservasi oleh Ibu tentang praktik mengajar Bu Dela ya. Baiklah, kalau begitu sekarang izinkan juga Ibu mencatat beberapa hal sebelum observasi nanti Ibu ya. Nah sekarang Bu Dela akan praktik mengajar di kelas berapa? Di kelas 1 Bu. Kelas 1. Ya, harinya hari apa? Hari Rabu 19 Oktober 2022. Terima kasih. Nah Bu Dela, yang pertama Ibu ingin menanyakan tujuan pembelajaran nanti ketika praktik mengajar apa saja? Oh ya, yang pertama siswa dapat menyebutkan arti bersuci, yang kedua siswa dapat menyebutkan macam-macam bersuci, dan yang ketiga siswa dapat menyebutkan tata cara bersuci. Jadi ini materinya tentang bersuci ya? Ya, tentang bersuci. Baiklah, kalau begitu ada juga yang akan dikembangkan. Nah, area pengembangan yang hendak dicapainya bagaimana atau apa? Ya, area yang pengembangan untuk siswanya yang pertama sama seperti tadi, kembali kepada tujuannya Bu. Jadi siswa dapat menyebutkan arti bersuci itu seperti apa. Terus siswa dapat menyebutkan macam-macam bersuci apa saja gitu. Terus yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara bersuci dan bisa didemonstrasikan juga Bu, dipraktekkan. Ya. Baik, jadi ini akan dikembangkan kemampuan siswa, pengetahuan dan prakteknya. Iya. Sekarang berarti ada strategi ya yang dipersiapkan. Bagaimana strategi yang dipersiapkan? Strategi yang disiapkannya yaitu menggunakan picture and picture ya Bu ya. Jadi menggunakan gambar menempel di depan sehingga siswa dapat mengamati gambar berikut itu, yaitu tentang bersuci gitu. Jadi siswa satu persatu ke depan melihat bagaimana tata cara bersuci yang benar seperti itu. Jadi ada strategi yang akan dipakai oleh Bu Dela ya ketika praktek mengajar nanti. Ya. Terima kasih Bu Dela, ini saja yang saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti praktek mengajarnya lancar. Amin, amin. Bu Dela lebih menguasai. Ya, terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dela. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Tadi kita sudah Ibu Dela sudah praktik belajar, izin Ibu mengamati ya. Tadi seperti permintaan Bu Dela ingin diamati praktik pembelajaran Bu Dela ya. Iya. Kita sudah melaksanakan. Bagaimana, sudah sampai? Sudah enakan? Nggak capek? Nggak. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu Bu Dela, setelah praktik tadi, sekarang kita akan melakukan percakapan. Jadi sebagai tindak lanjut dari praktek belajar tadi Bu Dela di kelas ya. Menurut Bu Dela sekarang apa tujuan yang Bu Dela ketahui, apa tujuan percakapan kita hari ini? Tujuan dari percakapan hari ini yaitu wawancara hasil dari observasi yang sudah dilaksanakan di kelas saat pembelajaran berlangsung, dan untuk mengetahui keberhasilan dari strategi pembelajaran yang sudah disampaikan tadi di kelas. Ya, baik, berarti Bu Dela sudah mengetahui tujuannya dari percakapan kita untuk mengetahui keberhasilan dari strategi yang dilaksanakan ya. Nah, kalau begitu, adakah ukuran keberhasilannya ketika kita sudah melakukan percakapan kita hari ini? Menurut Bu Dela, ukuran keberhasilannya seperti apa? Diketahui bahwa strategi pembelajaran sudah baik Bu. Oh gitu. Tapi ukuran keberhasilan apabila sudah percakapan ini diketahui strateginya, apakah sudah baik atau belum ya? Gitu? Ya. Baiklah. Kalau begitu waktu pra-observasi Bu Dela ingin mengembangkan strategi pembelajaran picture and picture di dalam teknik bersuci di kelas 1. Nah, menurut Bu Dela apa yang dirasakan? Menurut Bu Dela apakah sudah tersampaikan atau belum ketika praktik pembelajaran? Yang saya rasakan ya Bu, yang pertama ya saya senang bisa menyampaikan materi tentang bersuci. Yang kedua ya saya juga sudah menyampaikan materi bersuci di dalam kelas sehingga anak-anak bisa mengetahui bagaimana
tata cara bersuci dengan baik gitu, sesuai dengan ajaran agama Islam. Baiklah, jadi Bu Della sudah mengetahui atau merasakan ya bagaimana perasaannya ketika praktik dengan strategi tersebut. Nah, menurut Bu Della, apakah tujuan yang dibuat di dalam RPP sudah tersampaikan atau belum? Sudah Bu, sudah saya sampaikan kan, anak bisa mengetahui arti dari bersuci, terus macam-macam bersuci, dan sampai tata cara bersucinya seperti itu. Ya, baiklah, berarti sudah diketahui tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Sudah. Nah, kalau begitu karena sudah mengetahui tujuannya, kemudian ukuran keberhasilannya juga, menurut Bu Della sekarang Bu Della kalau dari skala 1 sampai 10, Bu Della ada di skala berapa di dalam menyampaikan strategi tersebut? 7 Bu. 7 ya. Nah, kalau begitu 7 bisa diceritakan kenapa? Dari strategi pembelajaran yang saya gunakan saat pembelajaran tadi ya Bu ya, mungkin menjadi evaluasi gitu. Alangkah baiknya saya menggunakan proyektor gitu, ditampilkan ya, menampilkan video tidak hanya dengan gambar saja, anak-anak mengamati seperti itu Bu. Ya, berarti Bu Della ingin meningkatkan Dari media pembelajarannya. Kalau nanti sudah ditingkatkan dari media pembelajaran, Bu Della ingin mencapai skala berapa? 9 Bu. 9. Kenapa sampai 9? Ada yang ingin diceritakan atau digambarkan seperti apa? Kenapa sampai mencapai skala 9? Karena kan kalau misalkan dibantu oleh proyektor gitu ya Bu, bukan hanya media pembelajaran saja, mungkin dari penguasaan kelas juga Bu ya. Kalau misalkan saya sudah menguasai kondisi kelas gitu ya, ya kalau bisa saya ingin mencapai skala 9. Berarti di skala 9, Bu Della ingin lebih menguasai dengan media pembelajaran dan penguasaan kelas. Ya. Kalau begitu berarti Bu Della juga tentu merasa ini punya kekuatan. Nah, punya semangat tadi ya ingin mencapai skala 9. Nah, menurut Bu Della, apa kekuatan yang dimiliki oleh Bu Della di dalam mencapai strategi tadi? Kekuatan saya yang pertama semangat ya Bu ya, terus bekerja keras gitu ya, tanggung jawab, disiplin, sehingga bisa memotivasi kepada anak-anak juga gitu, agar pembelajaran bisa menyenangkan. Jadi kekuatannya yaitu memiliki motivasi intrinsik untuk lebih mengajak siswa belajar. Kalau begitu tentu ada juga nih hambatannya ya, menurut Bu Della hambatannya apa, bisa diceritakan? Hambatannya ya Bu, untuk materi di kelas 1 gitu ya, anak-anak ada yang masih belum lancar membaca, belum lancar menulis gitu, terus ada beberapa anak juga yang masih hiperaktif gitu, gak bisa diam gitu loh Bu. Oh ya. Baik, jadi hambatan di dalam melaksanakan strategi yang ingin dikembangkan, hambatannya dari siswa, kemampuan menulis dan membacanya, begitu? Iya Bu. Nah, kalau begitu, tentu kalau sudah ada hambatan, apakah ada solusinya yang ingin dilakukan oleh Bu Della? Dengan menambah jam belajar Bu di luar jam pembelajaran gitu. Jadi khusus anak-anak yang belum lancar membaca, belum lancar menulis, jadi dikasih waktu tambahan belajar lagi gitu Bu. Tapi di luar pembelajaran itu. Oh ya, berarti solusinya di dalam melaksanakan atau anak menguasai praktek bersuci diberikan waktu di luar jam pelajaran. Iya, gitu. sama bisa mengkondisikan kelas lebih baik lagi. Baik. Kalau begitu, kalau sudah diketahui nih kekuatan, kemudian ada hambatan, juga ada solusinya yang sudah diketahui Bu Della. Menurut Bu Della, apa rencana yang akan dilaksanakan ke depannya? Rencana kedepannya ya, ingin anak-anak bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana tata cara bersuci yang baik gitu. Jadi bukan hanya mengetahui saja di sekolah gitu, tapi dipraktikkan juga di rumah gitu. Ya, tentunya rencananya bagus sekali. Jadi ingin anak lebih menguasai praktek bersuci. Makanya Bu Della menggunakan strategi bersuci ya. Begitu ya Bu Della? Iya Bu. Kalau begitu supaya terrealisasi nih rencana dari Bu Della,
ada jangka waktunya berapa lama untuk melaksanakan rencana Bu Dela tadi? Insya Allah sesegera mungkin. Mungkin tujuannya untuk ukuran keberhasilan agar dilaksanakan sesegera mungkin tuh ukuran keberhasilannya seperti apa, bisa diceritakan? Ukuran keberhasilannya ya, jadi anak-anak bisa menjalankan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya juga bisa mengetahui atau menggali lagi gitu pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Baiklah, sudah diketahui ya. Jadi ukuran keberhasilannya anak-anak bisa menguasai dan Bu Delanya juga bisa menguasai strategi yang akan digunakan. Nah, Bu Dela, kalau Bu Dela sudah mengetahui tadi ukuran keberhasilannya, menurut Bu Dela adakah komitmen di dalam diri Bu Dela atau komitmen apa yang bisa diceritakan kepada Ibu yang dimiliki oleh Bu Dela? Komitmen saya yang pertama supaya bisa terus belajar gitu, dari yang baik menjadi lebih baik lagi, termasuk saya mempelajari strategi pembelajaran, media pembelajaran. Ya, saya ingin lebih belajar lagi gitu untuk menyampaikan dengan lebih baik lagi. Itu komitmennya, Bu Dela ingin lebih menguasai strategi picture and picture dengan media pembelajaran yang baik, begitu ya. Nah, untuk melaksanakan komitmen itu, menurut Bu Dela, adakah atau siapa yang bisa diajak untuk menjaga komitmen Bu Dela tadi? Yang pertama sih diri sendiri ya Bu, ya. Terus guru kelas, orang tua, dan siswa, dan juga rekan-rekan sejawat gitu, sehingga bisa saya ajak diskusi gitu kan. Terus kalau misalkan ini ngobrol gitu Bu, bagaimana gitu, saling bertukar pikiran. Jadi siapa yang bisa menjaga komitmen tadi, tentunya ada beberapa yang akan diajak untuk menjaga komitmen yang ya. Kalau begitu, setelah ada siapa saja yang akan dijaga untuk menjaga komitmen Bu Dela, bagaimana sekarang tindak lanjut yang akan dilaksanakan Bu Dela? Tindak lanjutnya setelah percakapan ini. Tindak lanjutnya saya akan memperbaiki strategi pembelajaran yang lebih baik lagi, dan mencari strategi atau menggali lagi strategi pembelajaran yang lebih baik, sehingga strategi pembelajaran itu mudah dan dapat dipahami oleh anak dengan baik. Jadi tindak lanjutnya Bu Dela akan segera melaksanakan atau mencari strategi atau menguasai strategi yang lebih baik lagi, begitu ya. Baiklah, Bu Dela, terima kasih percakapan kita hari ini. Tapi kita juga nanti atau Ibu juga ingin mengetahui tindak lanjutnya apakah sudah dilaksanakan ya, tentang tujuan tadi Bu Dela ingin mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian Bu Dela ingin atau punya ukuran keberhasilan anak lebih menguasai praktik bersuci dengan strategi picture and picture dan media pembelajaran yang akan digunakan ya. Tadi sudah diuraikan. Ibu tunggu tindak lanjutnya bagaimana, rencana aksinya juga nanti. Ibu juga ingin mengetahui keberhasilan yang sudah dicapai Bu Dela ya. Terima kasih Bu Dela. Sama-sama. Assalamualaikum.